masuk. Gimana posisi duduknya, udah nyaman? Sudah kak. Sebelumnya dari mana? Dari Kedai kak. Di Kedai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah baik ya. Baiklah, karena ini baru pertemuan pertama kita, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu? Boleh kak. Silahkan. Nama saya Nadia Tasa Julisha, biasa dipanggil Nadia. Umur Nadia sekarang 19 tahun. Oh iya. Bagus ya namanya ya, sesuai sama orangnya, sangat cantik ya. Sudah rapi hari ini, dari mana? Baru pulang ya? Iya kak. Oh iya. Nah sebelumnya kakak boleh tanya nggak, sebelumnya udah pernah ikut konseling belum? Belum kak. Belum, berarti ini pertama ya? Iya. Nah sebelumnya, tapi konseling tahu kan? Udah tahu konseling itu apa? Belum kak. Belum ya. Nah sebelumnya kakak akan menjelaskan sedikit tentang konseling, di mana konseling ini adalah suatu proses di mana saya sebagai konselor dan Nadia sebagai konseli di sini. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Nadia bisa mencapai menjadi Nadia yang lebih baik ke depannya, bisa membantu Nadia untuk memecahkan masalah ataupun apa yang sedang Nadia pikirkan pada saat ini. Apakah ada pertanyaan Nadia? Enggak ada ya. Oke. Nah sebelumnya Nadia tidak perlu khawatir untuk menceritakan apa saja yang Nadia rasakan sekarang ini, karena di sini kakak akan menjaga kerahasiaan apa yang Nadia ungkapkan. Nadia juga boleh menceritakan semua secara keterbukaan dengan kakak. Nadia apakah mengerti? Mengerti kak. Nah oke, baiklah. Sebelumnya kita akan melaksanakan kegiatan kita selama 30 menit ke depan. Apakah Nadia bersedia? Bersedia. Baiklah, nah langsung saja ya kita mulai ke kegiatan kita hari ini. Oh ya, sebelumnya Nadia sudah tahu kakak belum? Belum kak. Oh belum ya. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang, maka kakak perkenalkan diri dulu. Nama kakak Nur Azizah. Sekarang kakak sedang mengikuti sedang kuliah di Universitas Syahkuala, salah satu universitas di Aceh. Kakak mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Baiklah, saya rasa udah kenal ya, udah saling kenal kita ya. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan kita hari ini. Sebelumnya Nadia kesini atas keinginan sendiri atau ada yang merekomendasikan kesini? Atas keinginan sendiri kak. Ya baiklah, karena atas keinginan sendiri, apa nih yang mau Nadia ceritakan sama kakak hari ini? Nadia kebetulan Nadia juga kuliah di Universitas Syahkuala kan kak, di Fakultas Kedokteran Hewan. Nadia ambil jurusan pendidikan dokter hewan. Kemudian Nadia ada masalah kayak misalnya lebih ke tugas kak, laporan. Laporan ya. Bisa Nadia ceritakan lebih lanjut? Jadi di jurusan Nadia tuh banyak kali labor kak. Seminggu tuh bisa sampai 5 kali masuk labor. Itu deadline laporannya dekat-dekat kak, jadi mepet waktunya gitu. Oh jadi Nadia merasa tugasnya tuh banyak ya, karena deadline-nya itu dekat-dekat. Bisa lebih ceritakan lebih lanjut? Jadi karena labornya tuh dekat-dekat gitu waktunya kan kak, jadi itu membagi waktunya tuh kak, apalagi ngerjainnya susah. Terus tuh jadinya kadang kurang tidur, kurang istirahat. Iya, berarti Nadia sekarang susahnya itu karena waktu tidurnya itu kurang, habis itu susah membagi waktu ya. Iya. Biasa Nadia tidur jam berapa? Kalau ada tugas laporan gitu kak, kadang tidurnya jam 2, jam 3, kadang nggak tidur sampai pagi kak. Oh ya, kalau tidur jam 2 itu bisa bangunnya jam berapa? Nanti subuh udah bangun lagi kak. Subuh udah bangun lagi ya. Oh ya. Nah karena kan Nadia katakan bahwa laborannya itu banyak, waktunya juga deadline. Nah deadline-nya tuh berapa hari setelah tugas itu diberikan?
beda, dia macam-macam kak, beda labor, beda deadline-nya kan. Oh iya. Kadang ada yang labornya tuh yang sehari, misalnya hari ini labor, besok udah dikumpulkan. Oh iya. Kemudian ada juga yang deadline-nya 2 hari, 3 hari. Itu ada labor yang paling lama tuh seminggu deadline-nya. Oh berarti setiap laporan yang mau dikumpulkan itu deadline-nya berbeda-beda ya? Iya. Nah kan waktu deadline-nya berbeda-beda. Nah apa yang Nadia lakukan saat seperti itu? Nadia ngerjain dulu mana yang laporannya yang bakalan dikumpulkan dalam waktu yang cepat gitu deadline-nya. Oh iya. Sebelumnya Nadia ada ikut organisasi yang lain? Ada kak. Nah bagaimana cara Nadia membagi waktunya? Nadia biasanya mendahulukan yang mana yang lebih dulu sih kak. Oh mendahulukan ya. Oh iya bagus Mana ya. yang lebih penting gitu. Ya. Nah sekarang yang jadi permasalahan Nadia apa? Yang mau Nadia selesaikan di sini apa? Mau dia tuh merasa capek atau apa perasaannya dia? Iya kak, kadang gimana ya, stres juga kak ngerjain. Nah tadi kan Nadia katakan karena dia juga ada ikut organisasi yang lain, ada juga laporan yang juga tidak dekat, jadi Nadia merasa stres gitu ya saat mengerjakan tugas. Nah saat Nadia merasa stres itu biasanya apa yang Nadia lakukan? Kadang Nadia tinggalin dulu kan, coba bawa relax gitu dulu. Nadia kerjain laporannya, Nadia tinggalkan dulu bentar untuk beberapa waktu gitu. Beberapa waktu itu bisa dijelaskan berapa nah? Mungkin sekitar 1 jam atau apa gitu sambil main HP gitu kak, cari hal yang lain lah. Biasanya kalau Nadia main HP itu buka apa? Buka Instagram, WA, Instagramnya. Jadi saat Nadia merasa kayak mungkin bosan ya sama tugas yang banyak-banyak, Nadia buka HP gitu ya. Nah sebelumnya kan Nadia ada mengatakan bahwa Nadia tuh susah tidur, bukan maksudnya Nadia tidurnya tuh nggak tepat waktu gitu, sering begadang kan. Nah biasanya tuh begadangnya karena memang tugas itu banyak atau karena ada hal lain kayak menunda-nunda tugas atau yang lain, apakah ada seperti itu? Karena tugasnya memang banyak kak, kadang pas kebetulan deadline itu kadang bentrok, jadi sama di hari itu juga 2 laporan gitu misalnya. Jadi harus ngerjain 2 laporan juga malam itu gitu. Oh iya jadi begitu ya. Nah sekarang kan menurut Nadia sendiri, apa yang bisa Nadia lakukan agar Nadia tugasnya juga selesai, tapi juga Nadia tidak membebani tubuh Nadia, badan Nadia gitu, supaya Nadia juga bisa tidur cepat gitu. Ini ada yang mau Nadia lakukan ke depannya? Mungkin lebih mengatur waktunya lagi kak. Mungkin bisa Nadia katakan bagaimana cara Nadia mengatur waktu? Misalnya kadang soalnya Nadia kadang suka nunda juga sih kak, nunda laporan. Jadinya tuh deadline itu ya bentrok dengan yang laporan lain. Kemudian paling Nadia ngatur waktunya tuh ya mengerjakan laporannya tuh, jangan nunda gitu. Oh iya, bagaimana cara Nadia agar bisa tugas itu pas dikasih sama dosennya itu langsung dikerjakan? Mungkin ada kiat-kiat dari Nadia? Apa ya? Mungkin Nadia mau buat catatan bahwa tugas ini dulu yang mau dibuat, atau enggak nanti Nadia mau buat kayak mading di kamar gitu, mau buat ini tugasnya ini aja hari ini, jadi target aku tuh kerjanya dari jam 8 sampai jam segini mau ini. Nadia bisa nggak buat itu? Iya, Nadia kadang buat gitu juga kak. Oh Nadia udah mencoba buat seperti itu ya? Oh bagus sekali ya. Jadi Nadia sudah mencoba buat kayak di mading, buat tanggal-tanggal kapan laporan deadline gitu ya. Iya. Nah mungkin Nadia bisa
Sebelumnya kan Nadia bilang dia tuh saat membuat tugas tuh sampai jam tengah malam gitu kan. Apakah ada lagi yang mau diceritakan, bisa diceritakan lebih lanjut? Sebenarnya kan kak, dia tuh kadang malas juga ngerjain laporan itu kak cepat. Kenapa Gitu. malas? Karena kan Nadia tinggal di kamar di asrama. Iya, Jadi satu kamar tuh kami berempat, iya, dan itu Nadia ada juga sama Katim di iya. kamar. Kemudian kalau Nadia ngerjainnya cepat gitu kan kak, atau jam 11 ke bawah gitu, Iya. 11 malam ke bawah tuh itu Nadia kurang fokus kak. Kenapa nggak fokus? Karena pertama karena di kamar juga ramai kan. Iya. Jadi terus tuh ada Katim tuh dia kadang berisik kak di kamar Iya, tuh. berisik ya. Iya, Oh iya. kadang nyanyi-nyanyi dia. Kemudian ada juga Katim yang suka nonton dia kak. Iya, suka nonton. Nontonnya apa tuh? Nadia pernah nonton bareng? Enggak kak. Oh enggak ya. Berarti Nadia nggak bisa fokus gara-gara kawan sekamar gitu ya. Iya. Sebelumnya Nadia dekat nggak sama kawan sekamar ini? Dekat dekat kak. Dekat ya. Sudah pernah ngomong sama kawan sekamar? Belum. Belum pernah ngomong bahwa kamu mengganggu atau apa, itu belum? Belum. Kenapa Nadia nggak pernah ngomong sama kawan sekamarnya? Gimana ya kak, segan kak, karena kan sama Kating juga. Iya. Oh segan berarti ya karena Iya. Kating. Nah sekarang gini deh. Menurut Nadia nih, apa yang bisa Nadia lakukan saat mungkin kawan-kawannya itu ribut? Apa yang Nadia lakukan? Biasanya Nadia ya nunggu orang tuh bisa kalau udah tidur gitu kak. Baru Nadia ngerjain tugasnya. Berarti Nadia tunggu orang ini dulu tidur? Iya. Nadia nggak merasa terganggu gitu karena orang ini ribut atau apa gitu? Iya, merasa Takut terganggu ya. Sekarang kan posisinya Nadia di sini banyak tugas, kemudian juga Nadia kayak mengorbankan waktu kan kalau begitu kan. Nah coba Nadia pikirkan, Nadia renungkan apa yang bisa Nadia lakukan supaya bisa ngomong secara baik-baik sama kawan sekamar ini, supaya juga ada solusi buat kita. Mungkin pelan-pelan nanti Nadia ngomong sama Katingnya. Ngomong apa? Bagaimana cara Nadia? Bisa disimulasikan aja di sini. Misalnya gini, Nadia ngomong misalnya kalau kakak tuh lagi nyanyi gitu atau apa kan, dia bilang kak bisa pelan dikit suaranya, Nadia mau buat ngerjain laporan gitu. Oh iya, bagus sekali ya. Selain itu ada nggak yang Nadia mau ngomongnya? Apa ya? Masih bingung ya? Gini deh, seandainya nih posisi Nadia sekarang lagi sama Kating itu dan lagi ada tugas. Nah tugasnya itu emang lagi deadline, plus kakak ini ribut. Nah, coba Nadia pikirkan apa yang Nadia bisa lakukan di saat hal seperti itu terjadi. Mungkin Nadia ngomong sama kakak itu, kemudian kalau misalnya masih kakak tuh masih berisik juga kan, mungkin Nadia cari tempat lain gitu untuk ngerjain tugas kan. Cari tempat lain ya. Saran dari Nadia. Nah menurut Nadia, Nadia bisa nggak melakukan, tadi kan Nadia udah bilang dari departemen tugas yang banyak, kemudian juga mau buatnya itu buat catatan ditempel di dinding kamar, mau buat yang mana yang deadline dulu, kemudian pas yang tadi juga ada Nadia bilang kawan sekamar ribut, terus Nadia mau juga nanti tegur kalau dia mau bilang pelankan suaranya dikit gitu. Menurut dia Nadia bisa nggak melakukan hal itu semua? Bisa sih kak, kalau diberanikan.
Alhamdulillah ya kalau bisa Ibu rasa juga Nadia seperti yang sudah kita bilang tadi, Nadia sudah insya Allah mampu ya melakukan saran-saran yang tadi sudah kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Nah, apakah Nadia masih ada yang mau dibahas di sini? Sepertinya enggak, Kak. Sudah ya. Baiklah, terima kasih Nadia juga karena sudah mau mengikuti sesi konseling dengan kakak. Dan kakak rasa juga sesi kita hari ini sudah berakhir ya, sudah juga di penghujung waktu. Bagaimana perasaan Nadia setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Sudah senang, Kak, sedikit lega juga karena udah bercerita apa yang Nadia rasakan gitu. Oh iya, Kak. Alhamdulillah ya kalau Nadia udah lega. Nah, selanjutnya jika Nadia masih mau melakukan sesi konseling untuk kedepannya, kita bisa menjadwalkan waktunya lagi. Terima kasih juga untuk Nadia dan juga waktunya sudah mau konseling di sini. Sesi dengan berakhirnya tahap penutupan, kita akhiri juga sesi konseling kita. Terima kasih Nadia. Ya, sama Kak. Baiklah Nadia, sebelumnya boleh kakak tanya nih, Nadia asal dari mana? Nadia asal dari Riau, Kak. Asal dari Riau. Oh berarti ke Banda Aceh merantau ya? Iya, Kak. Sebelumnya udah semester berapa Nadia? Nadia sekarang sudah semester 2, Kak. Oh semester 2, berarti udah lumayan lama lah di Banda ya, udah hampir setahun ya. Di sini tinggalnya di mana? Nadia di sini tinggal di asrama, Kak. Di asrama. Iya. Asrama mana tuh? Asrama Unsia. Oh asrama Unsia. Tinggal di asrama kan anak bidik misi. Karena kemarin pertama kan Nadia nggak ada keluarga juga di sini, Kak. Iya. Jadi nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang kenal. Kemudian orang tua juga saranin karena kebetulan tahu kemarin tuh ada upaya usia ada asrama, jadi orang tua saranin asrama aja dulu, Kak, karena Nadia juga belum dapat kemarin nyari kosnya. Maaf nih kakak mau nanya sebelumnya, Nadia milih kedokteran hewan atas keinginan sendiri atau ada yang disuruh orang tua mungkin? Pertamanya Nadia nggak kepikiran sih mau ngambil jurusan itu, Kak. Kemudian karena Nadia masih bingung kemarin tuh mau ambil jurusan apa, jadi orang tua yang nyaranin. Oh orang tua yang nyaranin. Iya, ambil jurusan itu. Terus Nadia pikir-pikir mau juga Nadia, jadi Nadia coba ambil. Kenapa bisa milih di Aceh? Kenapa kan di Riau juga banyak nih fakultas universitas. Iya. Kok bisa milih di Aceh? Kalau untuk jurusan kedokteran hewan ini itu cuma untuk di Sumatera cuma adanya di USKNK di sini. Tapi kalau untuk di Riau itu nggak ada yang jurusan itu. Oh makanya pilih di Aceh ya? Iya. Gitu. Oh iya. Sebelumnya berarti Nadia di sini tinggal di asrama itu satu kamar berapa orang? 4 orang, Kak. 4 orang. Iya. 4-4-nya reguler? Iya, 4-4-nya reguler. Oh iya. Dari jurusan yang sama juga? Enggak, Kak, beda-beda sih, ada cutting juga. Oh ada cutting juga ya? Cuttingnya reguler juga berarti ya? Iya. Nah itu Nadia tinggal di asrama itu bisa nggak menyesuaikan diri? Kan kalau setahu kakak nih ya, di asrama kan kayak ada program-program untuk anak bidik misi, itu anak reguler ikut nggak? Iya, Kak, harus. Karena Harus itu juga tinggal di asrama jadi wajib walaupun reguler. dia merasa terbebani nggak sama itu? Karena kan banyak juga cerita dari teman-teman kakak yang susah gitu kan beradaptasi. Iya, merasa juga sih, Kak. Merasa juga ya? Oh iya. Nggak apa sih, tapi dia sanggup kan? Iya, tetap di jalannya. Iya, alhamdulillah. Nadia selama di Banda Aceh nih ada kemana aja nih? Jarang sih Nadia pergi-pergi tuh, Kak. Kalau biasanya kadang kalau kawan yang ngajak jalan gitu ke pantai atau kemana. Oh ya, berarti jarang jalan-jalan, mungkin karena baru 1 tahun juga ya. Iya. Tapi suka nggak tinggal di Banda Aceh?
agak ya suka kak. Suka. Mm-mm. Itu sukanya kok sukanya kayak terpaksa gitu ya. Iya, ada sukanya, ada enggak ada juga.